Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saci TV, masih bersama saya Satrio Homsin. Kali ini aku ingin menceritakan di mana ini terjadi di tahun 1940-an. Seperti kita tahu bahwa tahun 1940 itu negara kita aja bahkan belum merdeka. Pembangunan belum seperti sekarang. Jalan-jalan banyak yang belum diaspal, bahkan sebagian besar jalanan di negara kita ini, di ibu kota Jakarta saja belum semuanya diaspal. Apalagi di kota-kota kecil di daerah-daerah. Dan cerita ini terjadi di tahun 1940-an di sebuah daerah, di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Sedikit lagi penggambaran bahwa di tahun-tahun itu kemungkinan penerangan pun belum maksimal seperti sekarang. Listrik belum banyak masuk ke desa-desa, jalanan masih gelap, dan angkutan-angkutan umum yang berlalu lalang itu belum banyak. Kendaraan bermotor hampir tidak ada, yang berlalu lalang hanya pedati, andong, dan yang paling modern kemungkinan adalah sepeda kebo. Sepeda kebo itu adalah sepeda yang besar, yang kuno itu loh. Kalian tahu nggak sih? Ntar aku kasih gambarnya ya. Dan di sini dikisahkan di sini Purwanto dan Saminem adalah sepasang suami istri yang bermata pencarian sebagai petani. Petani di sini bukan berarti petani padi ya, karena Purwanto dan Saminem tidak memiliki sebidang sawah, tetapi memiliki kebun yang cukup luas di halaman rumah dan belakang rumah mereka. Kebun itu sama mereka ditanami buah-buahan seperti mangga, rambutan, daun jeruk, coklat, kelapa, kunyit, pokoknya segala bumbu dapur itu mereka tanam. Dan hasil dari kebun mereka itu nantinya biasanya akan mereka jual di pasar yang berjarak kurang lebih 30 km dari rumahnya. Pasar itu ada di pusat kota. Dan biasanya Saminem dan Purwanto ini selalu berangkat untuk menjual barang-barang hasil perkebunannya ini secara barter itu di jam 3 dini hari. Singkat cerita, suatu hari Purwanto dan Saminem ini berniat untuk menjual barang-barang hasil perkebunannya di pasar yang berjarak 30 km tadi. Mereka seperti biasa mengendarai sepeda hordok atau sepeda kebo kalau orang Jawa zaman dulu bilangnya, dan mereka berangkat dari rumah itu sekitar jam 3 dini hari. Hari itu tidak seperti biasanya di mana semalam baru saja diguyur hujan yang menyebabkan jalanan-jalanan di kampung yang belum teraspal itu cenderung lebih licin dan berlumpur. Dan hal ini menyebabkan Purwanto menyuruh kepada istrinya untuk berpegangan lebih kuat. Karena di samping jalanan yang licin, rinjing untuk membawa barang-barang dari hasil perkebunannya itu juga lumayan berat di hari itu. Dan ya, seperti yang diperintahkan oleh suaminya, maka Saminem pun juga berpegangan sangat kuat di pinggangnya Purwanto. Jadi mereka di sini harus melalui jalanan yang gelap tanpa penerangan listrik. Tapi di kanan kiri tentunya adalah sawah milik orang, perkebunan milik orang lain, tetangga-tetangga mereka. Pokoknya gelap deh. Jalanan yang mereka lalui juga berlumpur, belum diaspal sepanjang 30 km itu, gengs. Dan biasanya jalan-jalan di sana hanya ditatai batu-batu terjal di bagian tengahnya untuk mengurangi kelicinan dan juga debu-debu yang ada di sana. Mungkin kalian yang tinggal di daerah paham ya seperti apa yang aku maksud jalanan makadam seperti ini di masa-masa itu. Hingga pada suatu ketika Purwanto dan Saminem ini melewati sebuah area sawah yang cukup luas. Kira-kira itu sawahnya itu sekitar 1 kilo gitu ya hamparannya itu. Sehingga di sana memang sangat gelap. Memang sih sesekali mereka akan berpapasan atau saling mendahului antar pedagang sayur mayur yang juga sama berangkat di jam 3 dini hari. Dan mereka biasanya sih udah saling kenal. Biasanya pedagang-pedagang sayur itu berasal dari gunung yang berada di selatan kota. Dan di situ Purwanto tiba-tiba melihat sesosok bayangan putih di tengah-tengah sawah. Sangat jelas Purwanto bisa melihat sosok tersebut adalah sosok wanita berkebaya putih yang lusuh dan usang. Nah, karena Purwanto melihat bayangan itu, Purwanto sempat kaget. Tetapi istrinya di belakang pun mendadak juga memperkencang pegangan dia ke Purwanto. Dan di situ Purwanto merasa bahwa istrinya juga melihat bayangan tersebut. Dan Purwanto pun bilang,
Bune, kamu pegangannya agak kuat, bapak mau cepetan dikit nih, gitu. Nah, si istrinya, si Saminem pun mengiyakan, iya pak. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba sepeda yang dikendarai sama Purwanto dan Saminem ini seperti melindas sesuatu batu yang cukup besar. Jadi kayak ngegajruk gitu kalau istilah Jakartanya ya. Dan di saat yang bersamaan, Saminem pegangannya makin kuat karena kan takut jatuh kan. Di situ tangan Saminem dingin, Purwanto juga udah keringet dingin. Karena memang dirasakan bayangan putih itu nggak seperti biasanya. Memang sih penampakan beberapa kali mereka lihat secara mereka hampir setiap hari melalui jalan-jalan yang sepi seperti itu kan. Tetapi kali itu dia merasa sosok ini seperti membuntuti mereka. Tapi setelah mereka melindas seperti batu besar tersebut, tiba-tiba dia melirik lagi ke arah sawah. Bayangan itu udah nggak ada. Dan Purwanto pun kembali santai, juga Saminem juga kembali santai. Tapi bukan berarti Saminem nggak berpegangan pada suaminya. Dia masih ketakutan tuh pegangan sama suaminya terus kan. Sampailah mereka di pasar dan di sana Purwanto hendak menempatkan sepedanya di tempat parkiran seperti biasa, kemudian menghamparkan atau meletakkan barang-barang dagangan yang dia bawa dari rumah. Tapi alangkah kagetnya saat Purwanto turun dari sepeda, tiba-tiba dia menengok ke bagian belakang. Saminem istrinya udah nggak ada. Dia bingung kan, dia noleh ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kemana istriku ini kan. Nah tiba-tiba ada temennya namanya Pak Marwan. Pak Marwan ini 5 menit atau 3 menit gitulah selang dari Purwanto sampai, itu dia sampai juga dengan memboncengkan si Saminem. Dan Marwan ini ngomel-ngomel ke Purwanto. Por, gimana sih kamu itu? Istrinya jatuh bukannya ditolong, malah kamu ngeloyor aja terus naik sepeda. Nah di situ Purwanto kaget karena dia merasa dari sawah sampai ke pasar itu masih ada Saminem di belakangnya dan pegangannya itu sangat kuat. Keluar keringat dingin, kulitnya pun rasa dingin gitu waktu dia tuh megangin pinggangnya si Purwanto. Lah lantas siapa sosok yang dibonceng oleh Purwanto dari titik sawah itu sampai ke pasar, geng? Dan di situ Saminem memberikan penjelasan bahwa tadi waktu sepedanya itu ngegajruk, waktu kayak ngelindes apa tuh namanya batu yang lumayan gede itu, ternyata Saminem itu terjatuh. Dan di situ Saminem teriak-teriak, "Mas, mas, mas!" Tapi Purwanto kayak nggak ngedenger gitu. Dan kayaknya sih mulai dari sawah hingga ke pasar, si Purwanto itu bukan membonceng si Saminem istrinya, tetapi membonceng kuntilanak sosok penampakan di atas sawah tadi. Hari itu Miko pulang kerja di sebuah mall sekitar pukul 11 malam hari. Tetapi tidak seperti biasanya, Miko ini mampir dulu ke rumah temannya bernama Arman. Hingga mereka ngobrol-ngobrol sampailah tengah malam jam 12 malam. Dan Miko pun berpamitan pulang sama si Arman untuk pulang ke daerah Bekasi ke rumahnya dia sendiri. Sebenarnya Arman udah ngelarang, ini tengah malam loh Mik, lo bahaya, lo banyak begal segala macam, apalagi ruas antara Kelapa Gading Bekasi itu lumayan rawan. Tetapi Miko beralasan bahwa dia belum meminta izin kepada kedua orang tuanya dan dia harus pulang. Dan akhirnya Miko pun memutuskan untuk pulang dari Kelapa Gading menuju Bekasi. Di ruas jalan antara Pulau Gadung Bekasi itu dia merasa kok motornya itu sekian berat. Dan dia nggak seperti biasanya nih. Biasanya warung-warung atau toko-toko di kanan, kiri itu biasanya masih banyak yang buka loh. Tapi tidak, dengan malam itu kok banyak banget yang tutup. Dan entah kenapa suasananya itu seperti sunyi, senyap, nggak kayak biasanya deh pokoknya. Dan pada suatu ketika dia melihat ada bangunan yang kekiranya itu kayak salon kecantikan seingatnya si Miko ini ya. Kayaknya buka karena terang lampu depannya. Karena ini bener-bener aneh buat Miko karena motornya juga habis diservis kok, harusnya kondisi mesinnya tuh dalam kondisi prima. Dan kenapa dia merasakan tuh berat, makin lama makin berat, makin lama makin berat. Di gas tuh kayak larinya tuh nggak bisa maksimal kayak biasanya gitu loh. Akhirnya Miko pengen berhenti sebentar di depan salon tersebut kalau buka. Ternyata salon tersebut pun tutup. Nah, bagian depan salon itu kan etalase, di mana dari atas sampai bawah itu adalah kaca. Dan karena salon itu ditutup oleh tirai dari bagian dalamnya, sehingga pantulan dari kaca salon itu, kaca etalase itu, menyerupai cermin kan. Dia pelan-pelan melalui si salon itu. Wah, tutup nih, gak jadi berhenti nih gue. Tapi begitu dia melihat ke arah etalase salon yang lebih menyerupai cermin karena tutup kan, dia melihat ada sosok yang sedang membonceng di bagian belakang motornya. Jadi ada kuntilanak yang membonceng dengan pakaian serba putih dengan penuh darah di bagian dadanya.
Dan di situ Miko bergetar gemeteran. Setelah melihat sosok tersebut, dia kan bayangannya sekilas gitu kan. Pas dia ngelihat, dia langsung ngadep lagi ke depan, dia langsung baca-baca kan. Dia baca ayat kursi, dia baca semua doa-doa, Al-Fatihah segala macam. Dia sambil deg-degan kan. Dia sembari berusaha ngebut gitu supaya cepet-cepet sampai di rumahnya di Bekasi. Tapi pas ngebut tiba-tiba sosok yang digandengnya, diboncengnya di belakang itu tiba-tiba dia menyeletuk. Kenapa buru-buru? Dan syukur alhamdulillahnya saat jarak antara Miko dan rumahnya dia udah hampir sampai nih sekitar 1 kilo, tiba-tiba motor tersebut udah nggak berat lagi, jadi berasa ringan dan normal seperti biasanya. Jadi semenjak saat itu Miko memberi kesimpulan pada dirinya sendiri bahwa kalau pulang kerja jangan mampir-mampir dulu ke kosannya, tapi langsung pulang aja, apalagi saat shift malam, karena ditakutkan kejadian-kejadian seperti itu terjadi lagi, karena memang banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar nalar yang terjadi di ruas antara Kelapa Gading ke Bekasi itu, karena memang sepi kalau malam. Kenapa buru-buru, Miko? Oke gengs, itu tadi cerita dari saya perihal dari dibonceng oleh hantu. Jadi apakah kamu memiliki cerita yang serupa? Silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Dan mohon maaf sebelumnya kalau saya ceritanya nggak bisa terlalu seram karena memang aku bukan profesional di sini. Tapi aku hanya ingin menyampaikan cerita-cerita yang diceritakan dari teman-teman saya dan saya jadikan konten di sini. Thank you banget udah mau nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan juga like serta share ke teman-teman kamu agar lebih banyak yang tahu. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.